salam Allah berkahi rezekinya. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah Ta'ala lunaskan hutang-hutangnya. Mudah-mudahan yang menjawab salam insya Allah bisa berangkat umrah dan haji. Dan mudah-mudahan yang menjawab salam kita serta mendapatkan cinta sang Nabi. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar ya arhamar ya arhamar. Dan mudah-mudahan kita semuanya dapat berkahnya ya arhamar rahim. Disebutkan di dalam hadis, diungkapkan barang siapa yang mengucapkan kalimat ya arhamar rahimin, insyaallah para malaikat menyahut inna arhamar rahimin qad aqbala alaika fasal. Sesungguhnya zat yang maha pengasih lagi maha penyayang ada di hadapan kalian, maka mintalah. Mudah-mudahan insyaallah hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan insyaallah yang datang ke sini ada hajat terhadap ekonominya, mudah-mudahan ekonominya menjadi mudah dan lancar. Yang datang ke sini dengan niat mudah-mudahan mencari kebahagiaan, mudah-mudahan Allah bahagiakan dunia akhirat. Yang niat ke sini pengen jadi anak yang saleh, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang saleh-salehah. Apapun niat-niatnya mudah-mudahan dijawab oleh Allah. Mari kita iringi bersama dengan bacaan nasyid ya arhamar rahimin. Allah, bismillah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar. Yang mantap suaranya. Ya arhamar rahimin, farrijal muslimin. Mudah-mudahan kabul hajat dunia akhirat. Apalagi alhamdulillah dengan berkah maulid malam hari ini insyaallah. Amin ya rabbal. Dan sebelumnya kami ingin mengucapkan salam ta'zim dan salam hormat kepada para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir bersama-sama kita di malam hari ini. Para tokoh agama, para ustadz, para kiai yang hadir bersama-sama, hadir bersama kita Kiai Haji Amir Hamzah. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau selalu, berkahi umur dan rezekinya insyaallah. Amin ya rabbal. Dan juga hadir bersama kita Bapak Ketua Panitia yaitu Bapak Roziki. Mudah-mudahan Allah sehatkan selalu, berkahi umur dan rezekinya insyaallah. Amin ya rabbal. Dan juga para tokoh
tokoh yang lainnya dan para muslimin dan muslimat yang hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma insyaallah. Amin ya rabbal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita semuanya hadir di acara Maulid. Yang mana Maulid ini adalah hal yang sangat istimewa. Kenapa? Karena dengan Maulid kita mempelajari tentang autobiografi seseorang yang sangat mulia, seseorang yang Allah jadikan sebagai trendsetter terhadap alam semesta. Maka disebutkan di dalam Maulid yang kita baca, Maulid Situlun, di situ ada hadis yang teramat luar biasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Rasulullah bertanya kepada Jabir, "Ya Jabir, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum segala sesuatu?" Maka Rasulullah SAW menjawab terhadap pertanyaannya Jabir, yang beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali sebelum daripada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya' nura nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Wahai Jabir, ketahuilah bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahayanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam qasidah ada ya, ketika kita menyebutkan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam sallallahu ketika baik yang mengungkapkan anta iksirun wa wali anta misbahus sudur. Ya Rasulullah, engkau adalah iksir. Engkau adalah iksir. Ada yang tahu artinya iksir di sini? Yang tahu harus kasih hadiah. Ada yang tahu? Santri duduk. Ya. Jangan pergi-pergi ke acara, duduk yang rapi. Ya. Santri coba duduk yang rapi. Yang laki yang perempuan kasih contoh duduk yang rapi. Ya, duduk yang rapi. Ya. Kalau acara jangan diri-diri. Sahabatnya Rasulullah SAW itu dalam majelis duduknya rapi. Sedangkan santri ini calon-calon insya Allah mereka menjadi ulama al-amilin. Makanya kalau mereka terletak di acara-acara yang mulia seperti ini, ya, usahakan untuk duduk di acara yang mulia seperti ini. Ya, subhanallah. Ada yang tahu nggak arti iksir? Ada yang tahu artinya iksir? Antara iksir memilih mursyid tim hadrah al-huda, mudah-mudahan berkah selalu insyaallah. Ada yang tahu artinya iksir? Yang tahu Habib kasih hadiah. Ada yang tahu angkat tangannya? Hah? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu Habib tadi angkat tangan siapa? Hah? Nggak ada yang tahu. Bapak-bapak ada yang tahu arti iksir? Apa ini? Emas murni, salah satunya ya, salah satunya. Jadi beliau kasihkan hadiah dari Habib langsung. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu salah satu artinya iksir. Tapi arti iksir yang sesungguhnya, ya, di antaranya artinya emas murni karena di sini ada syibih kalau di dalam ilmu balaghah, ya. Ilmu bahasa Arab itu ada ilmu sastra bahasa Arab yang menyebutkan engkau layaknya seperti emas murni. Maksudnya emas murni ini apa? Emas yang kalau seluruh yang dipegang sama emas ini
berubah menjadi emas. Tembaganya kalau dipegang sama emas berubah jadi, itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nanti acara ini, mungkin kita ini cuma ada yang di sini tembaga, ada yang di sini besi karat, ada yang di sini apa perunggu lah dan lain sebagainya. Tapi berkat Rasulullah SAW semuanya jadi emas. Berkat Nabi Muhammad SAW. Tapi ada lagi arti yang kedua. Arti yang kedua iksir. Arti yang kedua adalah arti yang dimaksud oleh para alim ulama. Rasulullah SAW merupakan sumber DNA alam semesta. Ini arti yang kedua. Karena apa? Karena semua daripada ciptaan alam semesta yang ada di dunia ini tercipta dari nur cahayanya Rasulullah SAW. Ini kalau cahaya di atasnya emas, bapak-bapak dan ibu, di atasnya emas. Makanya laulaka ya Muhammad ma khalaqal khalq. Allah menyatakan dalam bahasa cinta di Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Semua alam semesta dan isi-isinya diciptakan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Inilah arti iksir anta iksirun wa ghali anta misbahus. Dan engkau wahai Rasulullah yang teramat mulia, yang teramat agung, wali misbahus suduri, engkau sebagai pelita bagi sanubari kami. Tentu Rasulullah SAW adalah sumber ketenangan. Ya. Kalau kita cari ini ya, bagaimana pelajaran kita tentang rumah tangga, kalau mau belajar cari pelajaran dari Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita untuk muamalah bersosialisasi, guru besar kita Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita di dalam belajar, cari bagaimana adabnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita ya, di dalam hubungan suami istri atau rumah tangga dan lain sebagainya, guru kita adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara makan, bagaimana cara menjaga kesehatan, menjaga tubuh dan lain sebagainya, guru kita yang utama adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Kalau seandainya bagaimana cara pertemanan yang baik, cari teman-teman yang baik, guru kita adalah Nabi Muhammad. Kalau seandainya seluruh aspek kita kehidupan kita hubungkan dengan Rasulullah, maka akan menjadi tenang, menjadi misbah sudur, pelita bagi hati kita. Makanya Rasulullah SAW Allah sifatkan, maka ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina. Ini ayat subhanallah menceritakan tentang bagaimana kemuliaannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi kita ini adalah Nabi yang mengajarkan sifat tawadhu, sifat rendah diri yang teramat luar biasa. Alhamdulillah di sini hadir para santri-santri yang kita doakan, mudah-mudahan santri-santri ini menjadi alim ulama, menjadi pewarisnya Rasulullah, menjadi yang mengembangkan Nabi Muhammad SAW. Tentunya ilmu itu ya, ilmu yang kita dapatkan ini adalah ilmu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Makanya disebutkan al-ilmu khasyah kullu yuqraf bidzaka ahlu. Ilmu itu adalah rasa takut yang full kepada Allah. Kalau orang menuntut ilmu, terutama ilmu agama, harus mewariskan sifat rendah diri, harus rendah diri. Kenapa? Karena kalau ilmu yang mengajarkan dia mengangkat dirinya, sombong dan lain sebagainya, ketahuilah bahwa ilmu itu disusupi nama setan. Makanya dari itu pentingnya bagi kita untuk apa? Untuk menjadikan ilmu kita makin berilmu, makin tawa. Dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah
Maulid yang kita baca ya, maulid yang kita baca ini mengajarkan hal yang amat luar biasa begini. Apa? Di antaranya adalah dzikra Nabi Muhammad SAW. Peringatan kita untuk Rasulullah. Dari mana dalilnya maulid? Emang ada maulid disebutkan di dalam Al-Quran? Ada. Makanya kita nggak usah jauh-jauh nyari dalilnya itu, buka-buka Quran jauh-jauh. Dalilnya biasa dibaca ya. Dalil maulid itu biasa dibaca sama kita. Apa? Santri yang apa enggak surat Al-Insyirah? Apa enggak? Kalau apa baca bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Warafa'na ulangin warafa'na 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 dalilnya maulid ada di dalam surat Al-Insyirah yang kita baca. Wa rafa'na, dan kami angkat bagimu wahai Muhammad setiap peringatan. Makanya peringatannya tentang momen kehidupan Rasulullah itu diperingati sebagai hari besar agama Islam. Buktinya peringatan Isra dan buktinya peringatan Nuzulul, buktinya peringatan tahun baru, dan juga buktinya adalah yang kita ada di dalamnya peringatan Maulid Nabi Muhammad. Itu jelas Allah mengungkapkan wa rafa'na laka, dan kami angkat bagimu wahai Muhammad peringatan. Dan kalau diangkat otomatis yang hadir di acara peringatannya Rasulullah insya Allah derajatnya diangkat, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Makanya setelah wa rafa'na laka dzikrak, apa ayat setelahnya? Inna ma'al usri wa inna ma'al usri. Apa artinya? Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada, setelah itu, dan sesungguhnya setiap bersama kesulitan ada dua kali. Allah ulang. Berarti insya Allah yang hadir di acara seperti ini insya Allah pulangnya membawa kemudahan dalam segala urusan. Karena yang janji bukan Habib Abdullah, bukan, tapi yang janji adalah Allah Subhanahu. Sudah janjinya Allah Subhanahu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ya, kita semuanya berharap anak-anak yang hadir di sini jadi anak-anak yang soleh-soleh aja. Dan inilah tujuan Habib, salah satunya datang ke Murung Raya ini ataupun ke daerah Turun Sewu ini. Tujuannya salah satunya adalah ingin menjadikan generasi kita menjadi generasi Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah lautan ilmu tanpa batas. Bahkan disebutkan ketahuilah bahwa sesungguhnya ini Innal Quran huwa bahrun, ya. Al-Quran itu adalah lautan tanpa batas, ya. Wa ghairuhu anharun tumaddu minal bahr. Dan ketahuilah selain daripada Al-Quran adalah sungai-sungai yang mengalir daripada samudra Al-Quran. Bagaimana tidak? Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, apa di antaranya? Al-Quran ini merupakan teknologi yang tak bakal ada habisnya.
Sumber segala ilmu pengetahuan ada di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW yang katanya, mohon maaf saya sampaikan di sini, buta huruf. Nabi Muhammad itu buta. Makanya di antara sholawat yang sangat ampuh adalah sholawat ummi. Benar? Ketika kita menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nabiyyin ummi. Apa artinya ummi? Ummi itu la yaqra'u wa la yaktub. Gak bisa baca, gak bisa nulis. Ini mukjizatnya Rasulullah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau buat Rasulullah itu mukjizat. Buat kita mah, kalau kita orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, apa? Bumul, Pak. Betul? Nggak bisa baca, nggak bisa tulis, bumul. Ada bisa berhitung lagi, rangsek itu. Ya? Masya Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi apa? Mukjizat di hati Nabi Muhammad SAW. Bahkan sengaja Al-Quran itu Allah turunkan kepada Nabi yang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Kenapa? Ini saya ungkap di dalam buku saya Kisah Sama Rasul. Agar tidak ada indikasi bahwa Rasul SAW itu belajar dari manusia. Kalau seandainya Nabi bisa baca, bisa tulis, berarti Al-Quran ini isinya bisa jadi kutipan. Tahu kutipan? Makalah ngambil dari cerita yang lain. Tapi Al-Quran ini adalah bukti yang nyata bahwa anzalna tidaklah Allah turunkan ini adalah melainkan wahyu dari Allah Subhanahu. Bahkan Allah nyatakan bahwa ayat itu adalah wahyu wa illa wahyu. Tidak Rasulullah ini menyampaikan kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat luar biasa. Nabi yang tak membaca, tak bisa baca, tak bisa tulis ini mengungkap tentang apa? Tentang lautan, ya, yang mungkin tidak ada di daerah Arab. Marajal bahrain yang tagiyat bainahuma barzakun la yabghiyan di dalam surat. Subhanallah, mengungkapkan tentang dua laut yang tak ketemu. Dan ada pembatasnya antara dua laut itu. Kalau kita nyari dulu, mungkin baru ketemu di Google. Tapi Nabi Muhammad SAW karena wahyu dari Allah mengungkap tentang kebesaran alam semesta. Bahkan mengungkapkan tentang bagaimana terbelahnya bulan. Bahkan mengungkapkan tentang Big Bang, tentang teknologi yang teramat luar biasa, ilmu alam semesta ini. Semuanya diungkap oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Bahkan ada tandingannya, ya, Al-Quran ini. Maka dari itu Bapak-bapak dan Ibu, mari jadikan generasi kita sebagai generasi Al-Quran. Ini salah satu mukjizat yang Allah tinggalkan. Mukjizatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah kalau anak-anak kita diajak untuk mengerti tentang Al-Quran, mudah-mudahan mereka jadi anak yang bermanfaat. Mudah-mudahan mereka jadi anak-anak yang menghormati kedua orang tuanya. Mudah-mudahan mereka jadi anak-anak yang telah membahagiakan kita dunia akhirat. Karena anak yang menghafalkan Al-Quran, ulkisa walidah tajam yaumil qiyamah. Allah pakaikan bagi orang tuanya mahkota kelak di hari kiamat. Yang mana mahkotanya ini lebih terang daripada sinar matahari. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dapat mahkota yang insyaallah. Anaknya yang menghafal Al-Quran. Maka dari itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, salah satu tujuan Habib ingin menjadikan generasi kita generasi Al-Quran. Dan salah satunya adalah upaya kami dan ikhtiar. Insyaallah ikhtiar kaum muslimin dan muslimat adalah kita buka lapangan, kita buka tempat bagi orang-orang yang ingin menghafalkan Al-Quran, baik dari kalangan yatim, du'afa dan siapapun yang ingin menghafal Al-Quran, kita buka secara gratis. Dan silakan mereka menjadi para penghafal Al-Quran. Ada yang nanya, Habib ngapain bikin pondok-pondok gratis? Emang Habib ini dibiayain sama siapa? Emang Habib ini orang kaya? Emang Habib ini orang-orang?
Habib jawab, Habib bukan konglomerat, Habib bukan orang kaya, tapi yang maha kaya adalah Allah. Dan Habib ungkapkan juga, Habib juga yakin dengan ungkapan yadullahi ma'al jamaah. Kalau kita yakin insya Allah dengan kekuatannya Allah, maka kekuatan Allah itu adanya dalam kebersamaan. Kalau kita bersama-sama, insya Allah Allah berikan keberkahan bagi kita. Kalau kita bersama-sama, insya Allah segala sesuatu hal akan mendatangkan keberkahan bagi kita. Amin ya Rabbal. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, di sini Habib bawa sorban dan sorbannya Habib bentangkan. Siapapun yang ingin mengisi terhadap sorban ini, mudah-mudahan rezekinya dilipat gandakan oleh Allah dengan kebaikan, dan mudah-mudahan jadi kebaikan dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Kita iringi dengan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa Sayyidina Ya wasi'al karami ya Rabbi Sayyidina Muhammadun Sayyidul Kaunaini was-Thaqalaini wal-Fariqaini min qurbin wa min ajami ya Rabbi هو الحبيب الذي ترجى لكل حول من المقدم يا ربي
hijrahnya ke Madinah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita semuanya. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan kebahagiaan dunia akhirat bagi kita. Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita semuanya. Allah jadikan ayah dan bunda kita sebagai orang yang bahagia dunia akhirat. Allah dekatkan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah jadikan kita sebagai pelipur-lara buat Rasulullah. Allah tuliskan kita sebagai umatnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah Ta'ala panggil ke tanah suci. Allah panggil kita ke tanah suci. Allah panggil kita ke Makkah. Allah panggil kita ke Madinah. Allah panggil kita ke Padang Arafah. Allah panggil kita ke Mina dan Musdalifah. Allah muliakan kita dengan manasik ibadah haji dan umrah. Allah jadikan orang tua kita berbahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan aku tanya pada jamaah semuanya, siapa yang berangkat ke tanah suci? Siapa yang mau sampai ke tanah suci? Tahu yang bagi amalannya enggak? Kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. 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 Mudah-mudahan jadi orang yang cerdas dunia. Karena tadi artinya Allahumma ya Allah urzuqna, rezekikan kepada kami ziaratahu agar kami dapat mengunjungi baginda Nabi Muhammad di kulli sanah setiap tahun. Mudah-mudahan insyaallah Allah sampaikan kita setiap tahun ke tanah suci. Dan mudah-mudahan sampainya bersama-sama keluarga
Dan mudah-mudahan insya Allah Allah akan mengerahkan kepada kita rezeki yang halal, yang thayyib, yang mudah-mudahan selalu membawa kita untuk mengerjakan kebaikan. Amin ya rabbal. Dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Habib menghimbau di sini. Di sini banyak hadir para remaja, ya. Khususnya para remaja, ketahuilah antum ini adalah syababul yaum rijalul. Antum adalah regenerasi untuk ya tokoh-tokoh yang selanjutnya. Mungkin di sini yang duduk di hadapan kalian ya, orang-orang yang sudah sepuh ya, orang-orang yang nanti digantikan sama antum-antum. Kelak-kelak ini anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, mereka yang akan megang masjid kita. Mereka yang akan megang daripada maulid-maulid masjid, majelis-majelis kita. Maka dari itu pesan Habib kepada para pemuda, tolong jaga baik-baik diri kalian. Khususnya masa muda. Masa muda ini adalah masa yang emosional. Ya, kita mau mengungkapkan segala sesuatunya ini mumpung masih muda, ya. Tapi mumpung masih mudanya ini, mudah-mudahan mudahnya diisi dengan kegiatan yang positif, mudahnya diisi dengan taklim, mudahnya dibimbing dengan para guru-guru yang mulia, ya. Jangan sampai masa muda kita, mohon maaf, Habib sampaikan, dihabiskan atau dilalaikan dengan yang namanya racun narkoba. Mudah-mudahan Allah jauhkan narkoba dari kampung kita. Yang kedua, mudah-mudahan Allah jauhkan daripada pergaulan bebas. Ini bahaya ya. Ini bahaya. Sekarang sudah marah balak yang diturunkan oleh Allah. Berbagai macam penyakit dan lain sebagainya. Jaga baik-baik diri kalian. Ya, ikutin sunnah-sunnahnya Rasulullah. Ikutin apa yang diarahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, jangan mudah percaya dengan orang-orang yang berseliweran di aplikasi-aplikasi HP kita. Ya, banyak aplikasi sekarang ini. Ya. Aplikasi apakah perkenalan dan lain sebagainya. Jaga diri kalian baik-baik, terutama kaum wanita. Ya. Dan juga para remaja-remaja yang hadir di sini, ya, dekatkan diri kalian dengan majelis-majelis taklim, dekatkan diri kalian dengan guru-guru, dekatkan diri kalian dengan kegiatan-kegiatan yang positif, maka insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang bermanfaat dunia akhirat. Dan para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Habib mengajak para masyarakat, ayo kita jadikan generasi kita ini, para remaja kita, para anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan salehah. Bagaimana caranya? Ayo kita cetak Al-Quran sebanyak-banyaknya. Bagaimana Habib mencetak Al-Quran sebanyak-banyaknya? Mencetak Al-Quran sebanyak-banyaknya adalah mencetaknya di dalam hati-hati orang beriman. Bagaimana Syekh Abdurrahman Ibadi mengungkapkan di dalam hadis yang disampaikan oleh Abdul Ahbar, bahwa umatnya Rasulullah cirinya qulubuhum masahifuh. Hatinya mereka ini isinya adalah mushaf-mushaf. Hatinya mereka adalah Al-Quran. Bagaimana menanamkan Al-Quran kepada umatnya Rasulullah? Ya, tanamkan mulai ini. Jadikan komunitas kita, jadikan masyarakat kita sebagai generasi Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon maaf harus sampaikan. Sekarang ini banyak virus yang namanya HP. Anak-anak siapa yang main Mobile Legends? Siapa yang main ML? Siapa yang paling sering top up?
Siapa yang melihat TikTok mamanya? Hah? Ya. Ada nggak mamanya sering zumba di TikTok? Hah? Alasannya zumba kadang joget di TikTok. Ya. Untuk berwaspada juga ibu-ibu yang segala semuanya yang terkecoh sama yang namanya media ini bagus teknologi ya, tapi jangan sampai kita terpancing untuk melaksanakan hal negatif yang ada di media. Karena saya sampaikan sebelumnya, aplikasi-aplikasi yang dibuat ini orang juga nanam ideologi di dalamnya. Di antaranya apa? Ideologi masalah LGBT. Mengharap bapak-bapak dan ibu-ibu di dalam yang namanya aplikasi-aplikasi yang dibuat di dalam hal. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita jaga generasi kita ini. Jangan sampai mereka terkecoh dengan hal-hal negatif yang ada di media seluler. Dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu di sini kami menghimbau dan mengajak, mari kita buka hati kita, ya. Karena urusan infak, urusan sedekah dan lain sebagainya, ini urusannya hati. Udah belum hati kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena urusan ini adalah kita berkorban di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap mudah-mudahan kita mendapatkan penghargaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu, kita membuka peluang dengan apa yang kita hadiahkan ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah jadikan generasi kita sebagai generasi yang Al-Quran. Karena banyak bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak yang kita tampung ini adalah mereka dari kalangan yatim dan duafa. Juga banyak dari mereka penghafal Al-Quran yang membutuhkan. Karena kalau boleh kami sampaikan, seandainya mereka dari kalangan yang lemah ini direkrut ataupun diambil oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, ini banyak di antara mereka akan dijadikan sebagai anak-anak jalanan. Ada juga di antara mereka yang dimanfaatkan oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab ini. Mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, diambil jantungnya, diambil livernya, diambil ginjalnya untuk diperjualbelikan di pasar gelap. Dan ini terjadi bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita dan menjadikan negara yang bebas. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita buka harapan untuk mereka. Kita jadikan mereka ini sebagai anak-anak yang bisa memberikan syafaat untuk kita, menjadikan anak-anak yang soleh semuanya. Amin ya Rabbal. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu, kami belum menutup acara ini dengan doa, tapi kami minta sekali lagi kepada para jamaah, mohon jangan ada yang beranjak. Kita tutup hormati daripada acara yang mulia ini, kita tutup nanti dengan doa bersama. Dan insya Allah di antara kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada yang maju ke depan, nanti mengungkapkan daripada hajat-hajatnya. Kenapa aku suruh minta maju ke depan? Karena kita berharap apa yang beliau sampaikan menjadi contoh yang bijak buat kita. Karena masyarakat tidak banyak saat ini bapak-bapak dan ibu-ibu dikasih tontonan ataupun dikasih edukasi tentang maksiat, ya banyak, ya maksiat di konser-konser dan lain sebagainya. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu, kita berharap hal-hal yang bijak, hal-hal yang baik dijadikan contoh buat masyarakat, insya Allah. Amin ya Rabbal. Dan juga kita berharap doa-doa orang yang hadir di sini. Saat ini berkumpul 40 lebih dari ada umatnya Rasulullah. Maka disampaikan dalam beberapa hadis, kalau berkumpul 40 lebih dari umat Rasulullah, insya Allah ada wali min awliyaillah. Ada orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa beliau mustajab. Mudah-mudahan insya Allah apa yang disampaikan menjadi mustajabnya doa dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Dan kita yang hadir di sini mendoakan, karena orang yang mendoakan kebaikan, malaikat menyambut balanya bagimu seperti itu dan bagimu seperti itu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah,
Ada yang nanya waktu itu Pak Habib, gimana cara membersamai, bagaimana cara ikut dan support terhadap Nurul Hafid Silakan sini. Maka insya Allah kita akan dibimbing nanti sama Ustaz Mukhlis oleh Muhammad Fidel Masbro. Silakan. Semoga apa yang sudah kita sampaikan tausiah beliau membawa keberkahan di dalam hidup kita, baik itu dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Allahumma. Bapak itu